Niaga membelalakan matanya karena terkejut ketika dia melihat kartu itu. Ini, kartu emas hitam? Si Pramuniaga terus menatap Geralt dengan kaget dan tidak percaya. Pemuda ini tampak seperti siswa biasa dan bukan orang kaya yang terkenal. Bagaimana mungkin dia memiliki kartu emas hitam? Geralt bingung dan dia bertanya, "Apa itu kartu emas hitam?" "Ini adalah kartu tingkat tertinggi dan Anda dapat menghabiskan hingga $300.000 untuk kartu ini. Sedangkan jumlah minimum untuk setiap transaksi adalah $50.000, Pak." Geralt bahkan lebih bingung saat ini. Dia tahu bahwa keluarga mereka kaya, tetapi dia tidak tahu bahwa mereka sangat kaya. "Tuan, berdasarkan barang yang saat ini kami bawa di toko kami, Anda tidak dapat menggunakan kartu emas hitam ini pada barang mewah biasa di toko ini. Namun, Anda dapat dengan mudah mencapai jumlah minimum transaksi jika Anda memeriksa tas edisi kolektor. Aku akan membawanya kepadamu sekarang." Pramuniaga itu membungkuk lagi sebelum dia segera pergi. Pada saat yang sama, Safia dan Yuri masih melihat-lihat toko butik saat mereka memeriksa semua tas dengan ekspresi kekaguman di wajah mereka. Pramuniaga muda membuka kunci lemari sebelum mengeluarkan tas edisi kolektor. Rachel segera mengerutkan kening sebelum dia berkata, "Wendy, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan sekarang?" Wendy berbalik dan menjawab, "Saya ingin menunjukkan tas ini kepada pelanggan." "Apakah ini jenis tas yang harus kamu tunjukkan kepada sembarang pelanggan? Kepada siapa Anda menunjukkannya?" Rachel mengerutkan kening saat dia menatap Wendy. Wendy melihat ke arah Geralt saat dia berkata dengan hormat, "Pria ini di sini." Yuri dan Safia juga berbalik untuk melihat ke arah yang ditunjuk oleh Pramuniaga sebelum mereka tertawa terbahak-bahak. "Hahaha." Yuri tidak bisa menahan tawanya saat melihat Geralt. Jika dia bisa, dia pasti sudah berguling-guling di tanah saat dia tertawa. "Apa yang sedang Anda bicarakan?" Pria itu ingin melihat tas edisi kolektor? Yuri bertanya sambil mengarahkan jarinya ke Geralt. Ini adalah lelucon besar bagi Yuri. Yuri menatap Geralt dengan ekspresi menghina di wajahnya dan Geralt merasa sedikit malu saat ini karena ada kerumunan orang yang menatapnya. Rachel juga memiliki ekspresi jelek di wajahnya saat dia berkata, "Wendy, apakah Anda benar-benar berpikir pria ini mampu membeli tas apapun di toko butik kami? Siapa yang kamu bercanda?" "Tidak, Rachel. Pelanggan itu memiliki kartu emas hitam. Dia adalah pelanggan VIP kami." "Hahaha." Yuri tertawa terbahak-bahak lagi. "Pelanggan VIP? Dia orang miskin terkenal di universitas kita." Safia juga memelototi Geralt dengan jijik ketika dia berkata, "Geralt, apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Mengapa kamu tidak segera meninggalkan tempat ini?" "Hahaha." Geralt melihat sekeliling ketika kerumunan orang terus mengejeknya. Pramuniaga muda itu juga ditempatkan dalam posisi yang sangat sulit karena Rachel memelototi Geralt dengan jijik. Pada saat ini, Geralt hanya berjalan ke konter sebelum dia meletakkan kartu emas hitamnya di konter. "Aku akan membeli tas edisi kolektor itu hari ini." Geralt Crawford, orang kaya yang diam-diam tidak terlihat. Bab 3, Geralt, kenapa kamu berpura-pura kaya? Safia bertanya dengan nada menghina. Namun,
Rachel terkejut setelah Geralt meletakkan kartu emas hitam itu di konter. Kartu Universal Global Supreme Shopper untuk toko mewah ini hanya tersedia untuk keluarga paling kaya dan berkuasa di dunia. Tidak diragukan lagi bahwa pemilik kartu emas hitam itu memang sangat kaya dan berkuasa. Di sisi lain, Wendy dengan cepat membawa pembaca kartu ke konter. Setelah itu, Geralt memasukkan tanggal lahirnya ke card reader sebagai passcode dan transaksi berhasil. Transaksi berhasil diselesaikan. Ya Tuhan, semua orang di kerumunan terkejut. Astaga, apakah anak muda ini baru saja membeli tas edisi kolektor Hermes seharga $55.000? Dia benar-benar sangat kaya. Apakah anak ini benar-benar anak kaya generasi kedua yang sangat rendah hati? Semua orang menatap Geralt dengan mata berapi-api. Pada saat ini, bahkan Yuri menatap Geralt dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin si miskin ini bisa begitu kaya? Dia merasakan sakit yang tajam di hatinya. Selain itu, dia masih memamerkan pengetahuannya tentang semua barang mewah sebelum ini. Sekarang, dia tidak lebih dari badut. Safia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya saat ini. Kau, Geralt. Dari mana kau mendapatkan kartu ini? Bagaimana mungkin dia bisa membeli tas seharga $55.000 kapanpun dia mau? Safia tidak percaya bahwa Geralt juga memiliki kartu Universal Global Supreme Shopper. Bahkan kartu pembelanja mewah itu sendiri sangat berharga. Apakah dia baru saja membeli tas itu sendiri? Apakah itu nyata? Geralt melirik Safia tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia masih bisa merasakan sakit yang tajam di hatinya, tetapi dia masih sangat dingin terhadap Safia. Pada saat ini, Geralt berpikir dalam hatinya, kakakku adalah orang yang memberiku kartu ini dan aku benar-benar dapat membeli sesuatu seharga $300.000. Tuan, saya akan segera membungkus barang ini untuk Anda. Harap tunggu selama setengah jam. Ini adalah produk yang sangat mewah sehingga kami harus memastikan bahwa kemasan untuk tas itu sempurna. Geralt merasa sangat malu dengan kerumunan orang yang menatapnya begitu tajam. Setelah dia menolak layanan pembungkusan, Geralt mengambil tas di tangannya saat dia bersiap untuk segera pergi. Tunggu sebentar, berhenti di sana. Yuri memasang ekspresi jelek di wajahnya saat dia berjalan di depan Geralt untuk menghentikannya pergi. Apa yang kamu inginkan? Geralt bertanya dengan sikap dingin. Yuri mendengus sebelum dia menunjuk kartu emas hitam di tangan Geralt. Saya menduga Anda telah mencuri kartu emas hitam ini dari pemilik aslinya. Lagi pula, tidak sulit untuk mencuri kata sandi atau kode sandi seseorang saat ini. Setelah itu, Yuri menatap Rachel sebelum dia berkata, Rachel, saya menyarankan Anda untuk menelepon manajer Anda untuk segera menyelidiki masalah ini. Jika kartu emas hitam ini benar-benar dicuri, itu akan meninggalkan reputasi yang sangat buruk untuk toko butik Anda ketika masalah ini terungkap. Safia kembali sadar saat ini dan dia dengan cepat menimpali, ya, Rachel. Bagaimana mungkin orang miskin seperti Geralt memiliki kartu setinggi itu dan dapat membeli tas yang begitu mahal? Safia masih tidak percaya. Rachel merasa bahwa apa yang mereka katakan benar-benar masuk akal. Karena itu, dia memandang Geralt sebelum berkata, Tuan, tolong tunggu di sini sebentar.
Manajer kami akan segera datang ke sini." Setelah itu, semua orang menghalangi jalan Geralt seolah-olah mereka mencoba menghentikan penipu agar tidak melarikan diri. Geralt benar-benar tidak menyangka akan menimbulkan banyak masalah hanya karena dia ingin membeli tas. Namun, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa pergi sekarang bahkan jika dia mau. Dia hanya bisa berdiri di sini dan menunggu dengan sabar manajer toko. Segera, seorang wanita berusia awal 30-an yang berpakaian sangat elegan muncul di depan kerumunan orang. Rachel segera memberitahu manajer bahwa dia mencurigai Geralt sebagai penipu yang telah mencuri kartu emas hitam orang lain. Manajer memandang Geralt sebelum dia tersenyum dan berkata, "Maaf, Tuan. Tetapi jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda mengizinkan saya untuk memeriksa kartu emas hitam Anda?" Dia sangat sopan dan hormat karena dia adalah manajer toko dan dia tidak menilai pelanggan mereka hanya dari penampilan mereka. Geralt merasa sangat tidak berdaya saat ini dan dia hanya bisa menyerahkan kartu emas hitamnya kepada manajer tanpa mengatakan apa-apa. Manajer mengeluarkan pembaca kartu khusus. Setelah itu, dia dengan terampil memasukkan kartu itu ke dalam. "Tuan, bisakah Anda memberi saya nama belakang Anda? Saya juga ingin mengetahui nomor identifikasi Anda." Manajer wanita itu meminta dengan hormat. "Namaku Geralt Crawford dan nama adikku Jessica Crawford." Meskipun saudara perempuannya telah memasukkan tanggal lahirnya sebagai kode sandi untuk kartu-kartunya, Geralt tidak yakin apakah kartu itu atas namanya atau saudara perempuannya. Geralt juga menyerahkan kartu identitasnya kepada manajer tanpa ragu-ragu. Mari kita lihat bagaimana dia akan menjelaskan dirinya sekarang," kata Yuri sambil mencibir. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya sehingga dia bisa mengajukan laporan polisi segera setelah mereka mengetahui kebenaran tentang Geralt. Manajer wanita melanjutkan pemeriksaannya. Beberapa saat kemudian, ekspresi ngeri melintas di matanya ketika dia melihat bahwa Geralt memang pemilik sah kartu emas hitam itu. Dia memang anggota tertinggi dan ini berarti dia adalah anggota keluarga yang sangat kaya dan berkuasa di dunia. Manajer itu langsung berkeringat dingin. Sial, Rachel benar-benar membuatnya menyinggung pelanggan yang begitu penting dan kuat. Manajer wanita mengambil kartu di tangannya sebelum dia berjalan ke Geralt dan membungkuk di hadapannya dengan hormat. "Tuan Crawford yang terhormat, saya sangat menyesal jika saya telah menyinggung Anda. Tolong izinkan saya mengembalikan kartu emas hitam Anda kepada Anda." "Apa?" Semua orang tercengang. Rachel berdiri di jalan Geralt karena dia berusaha mencegahnya pergi dan dia merasa sangat malu saat ini. "Manajer apa? Kau yakin tidak melakukan kesalahan? Apakah orang ini benar-benar pemilik kartu emas hitam ini?" Manajer wanita itu mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Rachel. "Minggir sekarang." Rachel menutupi wajahnya dengan tangannya saat dia dengan cepat melangkah ke samping. Yuri dan Safia linglung. Manajer wanita itu tahu bahwa mereka berdua mengenal Geralt dan merekalah yang mencoba mengejek dan mempermalukannya. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan bantuan Geralt dengan mengusir mereka berdua keluar dari toko Hermes hari ini. Manajer dengan cepat berjalan ke arah Yuri dan Safia sebelum dia berkata, "Permisi, apa yang kalian berdua coba buktikan?"
Mengapa Anda membujuk pramuniaga kami untuk menyinggung pelanggan kami yang paling berharga? Yuri menatap manajer sebelum dia berkata, "Aku hanya memberimu peringatan sebagai isyarat yang baik. Kami menghargai kebaikan Anda, tetapi jika Anda tidak akan membeli apapun, kami akan sangat menghargainya jika Anda segera meninggalkan toko kami." Kata-kata manajer wanita itu sangat tajam dan dingin. Dia mengejar mereka keluar dari toko. Safia menatap Yuri, berharap dia bisa mengeluarkan mereka dari situasi memalukan ini. Namun, Yuri juga berkeringat deras saat ini. Bahkan jika dia mengeluarkan uang untuk membeli tas senilai $10.000, dia masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Gerald. Gerald adalah pelanggan tertinggi. Ayo pergi. Yuri menggertakkan giginya dengan marah saat dia menyeret Safia keluar dari toko. Pada saat ini, Rachel juga membungkuk di depan Gerald. "Maaf, saya sangat menyesal, Tuan Crawford." Dia menyesali tindakannya dan dia sangat menyesal menilai pelanggannya dari penampilan mereka. Gerald menutup mata padanya dan dia hanya tersenyum pada Wendy sebelum dia berkata, "Terima kasih banyak untuk semua masalah hari ini. Saya tidak perlu Anda membungkuskan tas untuk saya karena saya sedang terburu-buru. Selamat tinggal." Setelah itu, Gerald mengambil tas di tangannya sebelum dia segera pergi. Ini adalah pertama kalinya dia menang dalam pertempuran dengan uang. Faktanya, dia bukan tipe orang yang akan menghabiskan begitu banyak uang. Namun, Gerald akhirnya menjadi orang biasa yang bisa menjalani hidupnya tanpa mengkhawatirkan uang. Setelah meninggalkan toko, ponsel Gerald mulai berdering lagi. Itu adalah telepon dari Naomi. Gerald bisa mendengar suara cemas Naomi di ujung telepon begitu dia menjawab panggilan itu. "Gerald, aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentangmu, tetapi kamu adalah salah satu teman terdekatku. Anda harus datang ke pesta ulang tahun saya malam ini. Semua teman asramamu sudah ada di sini." Gerald tersenyum sebelum menjawab, "Baiklah, aku akan segera ke sana. Ngomong-ngomong, pastikan kamu terlihat baik hari ini. Saya ingin memperkenalkan seseorang kepada Anda." Naomi berkata melalui telepon lagi. Gerald hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya. Karena dia tidak mungkin memberikan tas itu kepada Naomi tanpa membungkusnya, Gerald berjalan ke supermarket terdekat untuk membeli kantong plastik seharga 20 sen. Setelah itu, dia memasukkan tas Hermes ke dalam kantong plastik merah. Dia kemudian memanggil taksi sebelum dia bergegas ke Jade Restaurant. Pada saat ini, di Jade Restaurant, Naomi menutup telepon sebelum dia tersenyum pada gadis berambut panjang yang duduk di sebelahnya. Gadis itu benar-benar cantik dan dia tampak seperti seorang dewi. "Alice, Gerald adalah teman dekatku. Dia orang yang sangat baik dan rajin belajar. Saya ingin memperkenalkan Anda kepadanya nanti." Alice memakai earphone dan dia menggoyangkan kakinya saat dia mendengarkan musik. Dia benar-benar sangat murni dan cantik. "Oke, Alice Bradford dan Naomi adalah teman masa kecil yang tumbuh bersama dan mereka kuliah di universitas yang sama meskipun jurusan mereka berbeda. Karena itu adalah hari ulang tahun Naomi hari ini, dia telah mengundang Alice dan beberapa teman asramanya untuk merayakan ulang tahunnya bersamanya." Pada saat ini,
Naomi juga tahu bahwa meskipun Alice adalah seorang dewi, dia telah melajang sejak SMA dan dia sedang mencari pacar. Alice membuka sebotol jus sambil meminumnya dengan anggun. Pada saat ini, pintu terbuka. Gerald Crawford, orang kaya yang diam-diam tidak terlihat. Bab 4. Namun, orang yang masuk melalui pintu bukanlah Gerald. "Dani, apa yang kamu lakukan di sini?" Ekspresi wajah Naomi berubah begitu dia melihat Danny. Keduanya adalah teman sekelas dan Naomi pernah dekat dengan mereka. Namun, pagi itu Naomi mengetahui bahwa Danny telah mempermainkan Gerald. Karena itu, Naomi kehilangan kesabarannya pada Danny. Tanpa diduga, pria ini sangat berkulit tebal dan dia benar-benar datang ke sini meskipun dia baru saja memarahinya. "Naomi, apakah kamu masih marah? Aku hanya bercanda dengan Gerald tadi malam." Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan mengirimkan kotak itu kepada Yuri? Danny menjawab sambil tersenyum ceria. Beberapa teman sekamarnya juga datang bersamanya dan mereka semua membawa hadiah. Omong-omong, keluarga Naomi juga sangat kaya dan Naomi sudah beberapa kali menawarkan bantuan kepada Gerald. Namun, Gerald selalu menolak niat baiknya. Danny sudah mengenal Naomi sejak mereka duduk di bangku SMA. "Naomi, apakah ini Gerald yang akan kamu perkenalkan padaku? Apa yang salah?" Alice bertanya sambil menatap Danny. Begitu Danny melihat Alice, matanya bersinar terang. Sebenarnya, dia sudah ingin berkenalan dengan Alice sejak lama. Alice adalah gadis tercantik yang pernah dilihatnya di Departemen Penyiaran dan Media. Kali ini, satu-satunya alasan mengapa dia mengumpulkan keberanian untuk dengan berani datang dan meminta maaf kepada Naomi adalah karena dia tahu bahwa Alice juga akan ada di sini. Begitu Danny mendengar kata-kata Alice, dia dengan cepat berkata, "Halo, Alice yang cantik. Gerald adalah teman sekelasku. Dia orang miskin yang aku olok-olok kemarin." Hahaha. Ketika Danny ingat bahwa Gerald telah mengirimkan beberapa alat kontrasepsi kepada mantan pacarnya tadi malam, Danny tidak bisa menahan tawa. "Diam," Naomi menjawab sambil memelototi Danny. Pada saat ini, Alice memiliki ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Apakah benar-benar ada perbedaan besar antara siswa miskin dan kaya? Teman sekamar Gerald juga memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka saat ini. Oke, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi." Danny tertawa sebelum dia berkata, "Naomi, kenapa kamu tidak melihat apa yang aku dapatkan untukmu?" Pada saat ini, seseorang mendorong pintu terbuka sekali lagi. Setelah membuka pintu, Gerald masuk dengan kantong plastik merah di tangannya. "Gerald, kamu akhirnya di sini." Naomi segera melompat dengan senyum di wajahnya. Gerald mengangguk mengakui dan dia segera melihat Danny, yang sedang menatapnya dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Bahkan, Danny akan memiliki ekspresi rendah hati di wajahnya jika itu adalah anak kaya generasi kedua lainnya. Namun, sekarang, ini adalah Gerald. Alice juga mengangkat kepalanya untuk melihat Gerald saat ini. Sebenarnya, Alice sangat ingin mencari pacar tetapi dia langsung tahu bahwa Gerald mungkin bukan dari keluarga kaya. Alice tidak keberatan jika dia berasal dari keluarga biasa selama dia tampan dan menarik. Namun,
Meskipun Geralt tampan, Alice tahu bahwa semua pakaian yang dikenakan Geralt dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak lebih dari $50. Dia terlalu biasa. Ketika Alice memikirkan apa yang Dany sebutkan sebelumnya, kesannya tentang Geralt mencapai titik terendah baru. Wajah Alice dipenuhi dengan kekecewaan. Geralt, ini Alice. Alice, ini temanku. Geralt. Naomi memperkenalkan mereka berdua dengan senyum di wajahnya. Geralt mengangguk sebelum menjawab, "Halo, nama saya Geralt. Senang bertemu denganmu, Alice." Geralt mengulurkan tangannya dengan sopan. Namun, Alice bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Geralt. Sebaliknya, dia hanya berbalik dan terus menyesap jusnya. Tangan Geralt tergantung di udara dan setelah beberapa saat, dia harus mengambil tangannya kembali dengan sedih. Naomi tahu bahwa sahabatnya selalu memiliki kepribadian seperti itu. Jika dia tertarik pada pria itu, dia akan berbicara lebih banyak. Kalau tidak, dia akan mengabaikannya sepenuhnya. Geralt tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dia hanya berjalan untuk duduk di meja. Pada saat ini, Dany melihat kantong plastik merah di tangan Geralt. Dany segera berkata, "Baiklah, Geralt, hari ini Naomi berulang tahun. Jadi, hadiah ulang tahun apa yang kamu dapatkan di sini? Mengapa Anda tidak menunjukkannya kepada kami?" Kepala asrama Geralt tidak tahan lagi dan dia dengan cepat bertanya, "Dany, mengapa kamu selalu memilih Geralt?" Dany hanya tertawa karena dia sangat senang diejek dan diolok-olok orang lain. Dany melirik Geralt dengan ekspresi dingin di wajahnya sebelum dia mengeluarkan hadiah yang dia beli untuk Naomi terlebih dahulu. Ternyata Dany juga membelikan tas bermerek hitam untuknya. "Naomi, aku membelikan ini untukmu. Tas Hermes." Begitu Dany mengeluarkan tasnya, Alice dan semua teman sekamarnya yang cantik langsung tertarik. Tas Hermes. Harga pasar untuk salah satu tas ini setidaknya $8.000 kan? Semua gadis cantik itu langsung memiliki kesan berbeda terhadap Dany. Orang ini benar-benar sangat murah hati. Alice, Dewi yang selalu bersikap sangat dingin kepada semua orang, mau tak mau melirik Dany saat ini. "Itu tidak terlalu mahal. Ayah saya mengenal manajer di Hermes dengan sangat baik. Jadi saya membelinya hanya dengan $7.900. Dany tersenyum saat menikmati tatapan kagum yang diberikan semua orang padanya saat ini. Meskipun Naomi sangat membenci Dany, dia menerimanya tanpa mengatakan apa-apa lagi. The Hermes Rumble sebenarnya adalah tas terbaru yang diluncurkan oleh Hermes. Ini sangat populer di Macau, Hong Kong, dan Taiwan. Tas yang sama persis ini harganya sekitar $12.000 di sana. Alice hanya bisa terkesiap saat mendengar kata-kata Dany. Dany melihat ekspresi di wajah Alice dan dia dengan cepat berkata, "Alice, bagaimana menurutmu tentang tas ini? Apakah Anda biasanya melakukan penelitian tentang barang-barang mewah?" Alice menatap Dany dan dia akhirnya tersenyum tipis sebelum dia menjawab, "Aku ingin membeli tas yang sama persis sebelum ini tapi harganya sedikit terlalu tinggi." Dany dengan cepat menjawab, "Alice sayang, aku akan memberimu satu untuk ulang tahunmu. $8 atau $9.000 bukanlah uang yang banyak bagiku. Selain itu, saya tahu semua orang yang bekerja di toko butik Hermes di seberang universitas kami.
Alice tidak mengatakan apa-apa tapi dia hanya tersenyum pada Danny. Meskipun dia tidak mengenal Danny secara pribadi, dia pernah mendengar tentang Danny sebelumnya dan dia tahu bahwa dia adalah seorang playboy. Tanpa diduga, dia juga sangat berani dan murah hati. Alice tidak bisa tidak merasa sedikit terkesan dengannya saat ini. Setelah itu, kepala asrama Gerald dan semua teman sekamarnya juga menyerahkan hadiah mereka kepada Naomi, satu demi satu. Hadiah mereka tentu saja tidak semahal hadiah mewah Danny, tetapi masing-masing hadiah mereka juga berharga $300 hingga $400. Gerald tidak ingin ikut campur dan dia hanya berencana untuk memberikan Naomi hadiahnya setelah semua orang selesai. Namun, saat ini, Danny melihat kantong plastik merah di tangan Gerald sebelum dia menyeringai dan berkata, "Gerald, tolong tunjukkan kami apa yang kamu beli untuk Naomi. Lihat saja kantong plastik di tangan Anda. Ini benar-benar sangat meriah. Danny, bisakah kamu diam saja? Saya akan sangat senang tidak peduli apa yang diberikan Gerald kepada saya." Naomi memperingatkan Danny lagi. Namun, Naomi juga menatap Gerald dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Gerald sedikit menyesali tindakannya. Karena dia sedang terburu-buru. Dia tidak ingin menunggu setengah jam untuk pramuniaga untuk membungkus tas untuknya. Dia berpikir bahwa itu hanya akan menjadi pertemuan sederhana dengan beberapa teman dekat mereka. Dia tidak berharap Danny B. Start itu ada di sini juga. "Naomi, aku juga membelikanmu tas," Gerald berkata sambil mengeluarkan tas dari kantong plastik. Alice mengerutkan kening saat ini karena dia benar-benar tidak bisa mempercayai matanya.